terwakili gak Nabi di dalam acara maulid tersebut? Itu maulid Nabi Muhammad. Tapi kalau yang terwakili setan, lu pengkhianat. Yang bikin acara pengkhianat, yang ceramah pengkhianat, mengkhianati umat. Kita mau hadir maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang disifatkan syama'ilnya Nabi, man ra'ahu badihatan habah wa idza da'ahu al-miskinu ajabah. Manusia yang ketika seseorang melihat Rasulullah pandangan pertama, langsung pandangan tersebut menyaksikan karisma yang luar biasa dari Nabi Muhammad, membuat orang yang melihatnya gentar, ketakutan karena wibawa yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan wibawa yang hebat tersebut, beliau lahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi 'ala al ma'na al jazal. Idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al abu syafiqur rahim lil yatim wal armalah. Beliau memiliki wibawa yang hebat, yang agung. Orang yang melihatnya langsung gentar, langsung takut. Ada satu jagoan, orang yang ditakuti di kampungnya, datang ke Madinah, begitu jumpa kepada Rasulullah langsung gemeteran, salah tingkah, bingung, gak bisa ngomong, udah dah keringet dingin, udah gak bisa ngapa-ngapain, kayak orang kayak orang stres, bingung, gak bisa ngapa-ngapain. Hingga keadaan tersebut disaksikan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi berkata, hawin alaik, innama ana ibnu imra'atin min Quraisy kanat ta'kulul gadid. Biasa aja, begitu, jangan khawatir, jangan takut, santai. Saya hanyalah putra seorang wanita kampung, putra seorang gadis kampung, gadis Quraisy yang dulu makannya juga makan makanan kampung. Makannya makan dendeng, tahu dendeng? Itu makanannya orang miskin dulu. Jadi dulu kan kalau orang kaya mau makan daging tinggal potong, selesai dagingnya. Nggak ada kulkas buat ngawetin. Tapi orang miskin kalau dapat daging maka dia makan sedikit, sisanya dia simpen. Simpennya bagaimana? Diawetkan, dibikin dendeng. Jadi awet dendeng tersebut bisa dimakan. Untuk seminggu ke depan, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ke depan. Dan bilang, kata Nabi Muhammad, saya ini hanyalah putra seorang wanita kampung dari Quraisy yang dulu makannya juga makan makanan kampung. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau perangainya mudah, ringan, humble, tawadhu, merendah kepada siapapun. Ketemu orang tua, ketemu anak kecil, hatta ketemu anak kecil Nabi yang menyapa dia duluan. Ngasih salam, gak nunggu disalamin orang, Nabi yang nyalamin orang. Nabi yang ngasih salam. Sampai orang tuh ketika ingin berkompetisi untuk memberi salam dengan Rasulullah, selalu kalah dari Nabi Muhammad. Selalu Nabi duluan yang ngasih salam kepada dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ketemu Nabi mau ngasih salam, selalu keduluan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu anak kecil, Nabi yang ngasih salam duluan. Sampai itu dengan ringannya seorang anak kecil yang lagi ditimpa masalah memegang tangan Nabi Muhammad, minta tolong kepada Rasulullah, dan ditolong, dibantu, diurusin oleh Nabi Muhammad. Apabila beliau dipanggil oleh si miskin, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sigap, semangat. Kita kalau dipanggil sama pejabat, sigap. Dipanggil sama orang kaya, sigap. Kalau Nabi kebalikannya, dipanggil oleh orang susah, orang miskin, Nabi sigap. Begitu. Kalau kita dipanggil sama orang miskin, mau minjem duit nih, urusannya. Tapi Nabi Muhammad enggak, justru sigapnya, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Dan sikap beliau bagaikan bapak yang penuh kasih sayang terhadap anak yatim dan janda-janda yang lemah. Sallallahu alaihi wasallam.
Yaqulul haq. Kita kan mau hadir maulidnya Nabi. Ini Nabi sifatnya kayak begini. Sifatnya Nabi Muhammad ramah, santun, menyapa setiap orang. Sampai dibilang tuh min alamatis sa'ah alla yusallim rajul illa ala man ya'rifuh. Tandanya kiamat, tanda-tanda akhir zaman, orang cuma ngasih salam kepada yang dia kenal doang. Yang dia nggak kenal nggak dikasihin salam, nggak menyapa, kecuali kepada kenalan dia doang. Di antara kebaikan Islam bahwasanya antusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Fil Bukhari, ta'liq fil Bukhari, itu di antara kebaikan Islam engkau memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Sapa semua orang. Sapa. Ini saya jalan sama Habib Umar, begitu. Jalan sama Habib Ali Jufri, jalan. Di airport, dimanapun, jalan sama dia nih, pegangan tangan, jalan. Sepanjang jalan, mulutnya ngoceh mulu. Ngoceh bagaimana? Ngasih salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa kabar, begitu. Semuanya disapa. Semuanya disapa. Semuanya dikasih salam. Ada tukang kopi, ada tukang ini, semuanya. Ada petugas, ada siapapun. Ada penumpang yang lain, semuanya ngasih salam. Kata ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus yaqulul haq walau kana murra, ngomong yang hak walaupun itu pahit. Ingat yang hak, bukan hok. Hak, berucap yang hak, bukan yang hok. Ya, berucap yang hak. Sebab yang hok itu bukan hak, itu batil. Nabi berucap yang hak walaupun pahit, ya. Dan ucapan haknya Nabi, ucapan haknya Nabi Muhammad, nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada provokasi, tidak ada caci maki, nggak ada ghibah, nggak ada namimah. Ucapannya Nabi Muhammad, nggak ada menodai kehormatan orang lain di majelisnya Nabi Muhammad. Itu hak. Walaupun itu pahit, maksudnya pahit bagaimana? Diartikan ucapan hak pahit tuh cacian, makian, provokasi, itu bukan hak, itu batil dan pahit. Batil dan pahit itu. Tapi yang hak dan pahit, Nabi mengucap yang hak, kejujuran, akhlak, santun, menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar, nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada kata-kata kotor. Nggak bawa-bawa kebun binatang, ditempelkan tuh label ke semua orang. Nggak bilang ini di neraka, nggak membid'ahkan, nggak mensyirikkan, nggak mengkafirkan orang. Walau kana murra, walaupun itu pahit buat siapa? Walaupun pahit dampaknya buat Nabi Muhammad. Ngomong begitu dimusuhin orang, dicaci orang, dimaki orang, dibully orang, digosipin orang, diribain orang, begitu. Jadi berucap yang hak walaupun itu pahit, artinya dampak pahitnya dia yang nelen. Bukan dia ngomong ucapan begitu, itu ucapan pahit buat orang lain, begitu, ya enggak juga begitu. Silakan ngomong apa adanya, jujur, walaupun itu pahit, beresiko, tapi ucapan yang hak. Gulil haq walau kana mur, ucapan yang hak, jangan ngucapin yang batil. Nah, maulidnya Nabi Muhammad, omongan maulid harus omongan yang hak, jangan omongan yang hok atau omongan yang batil. Maulidnya Nabi Muhammad begitu. Bagaimana maulid Nabi berubah jadi ajang kampanye, jadi ajang mendukung partai atau mendukung calon tertentu. Itu adalah pengkhianatan terhadap maulid, khianat terhadap maulid Nabi, khianat terhadap acara tersebut. Mau itu dilakukan, ustadznya mubaligh yang ngomong, pengkhianat, berkhianat kepada Rasulullah, mengkhianati amanat dari Allah, amanat dari Rasul, amanat dari yang punya acara, amanat dari umat. Ataupun yang melakukan hal tersebut panitia acaranya,
bikin acara, dikira bikin acara cuma buat ngisi perut doang. Man kana hammu ma dakhal batnu fagimatu ma kharaj minhu. Orang kalau semangatnya memikirkan apa yang masuk ke dalam perut, maka kadar orang tersebut adalah seperti yang keluar dari perut. Maulid yang dipikirin bukan cuma perut. Perut itu nomor 9, nomor 10, nomor 13. Tapi maulid dipikirin biar pesan akhlaknya Nabi sampai ke masyarakat. Biar orang hadir maulid, kita mempresentasikan Nabi Muhammad kepada masyarakat. Orang yang hadir seolah-olah melihat Nabi, menyaksikan Nabi, mendengar Nabi. Begitu, terwakili gak Nabi di dalam acara maulid tersebut? Itu maulid Nabi Muhammad. Tapi kalau yang terwakili setan, lu pengkhianat. Yang bikin acara pengkhianat, yang ceramah pengkhianat, mengkhianati umat, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maulidnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu yaqulul haq walau kana murra. Oh, ini kan ada orang kayak Abu Bakar As-Siddiq lembut. Ada orang kayak Umar bin Khattab, tegas. Ada orang kayak Utsman bin Affan, begitu kalem, pemalu. Ada orang kayak Ali bin Abi Thalib, pemberani. Ya betul. Ya. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wan Nabi Muhammad. Yang mana yang tukang caci maki orang? Yang mana yang tukang ngegosip? Yang mana yang tukang sumpah serapah? Yang mana di antara mereka ini yang omongannya omongan kotor? Yang mana? Ente pengen ngomong kotor, terus ente bilang kayak Umar, kayak Ali bin Abi Thalib. Kamu melecehkan Ali bin Abi Thalib. Kamu melecehkan Umar bin Khattab. Sama seperti dia bilang Al-Quran, begitu. Sama buku porno, sama. Kitab ayat-ayat suci, sama tisu toilet, sama. Ini gak punya otak. Seolah-olah dia menyamakan caci maki itu adalah Umar ibn Khattab, tegas. Itu adalah nahi mungkar, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ini yang kayak begini nih, menistakan Ali bin Abi Thalib, menistakan Umar ibn Khattab. Waliyadzubillah min dzalik. Beda. Hak sama batil beda. Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dengan caci maki beda. Nabi Muhammad kerjaannya amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, dakwah, itu kerjaannya Nabi Muhammad. Itu profesi Nabi. Tapi caci maki, omongan kotor, ghibah, namimah, itu bukan kerjaannya Nabi, bukan profesinya Nabi. Itu lidahnya setan. Terus mau dibilang lidah setan sama lidah Nabi mirip. Kamu muji Nabi atau menghina Nabi? Bilang penistaan, pelecehan terhadap Rasul, ini pelecehan terhadap Rasul. Ini penistaan terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar nih, maulid yang kita hadirin nih maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul haqqa walau kana murra wala yudhmir li muslimin ghish wala dhur. Di hatinya enggak memendam kepada muslim lain kebencian atau niat jahat. Kebencian. Oh iya, saya enggak ada benci sama muslim, saya cuma bencinya sama menteri, sama gubernur, sama wali kota, sama pejabat, sama polisi, sama tentara, sama mereka muslim. Enggak dianggap muslimnya. Enggak boleh mencaci muslim kecuali kalau dia pejabat. Siapa yang bilang? Hawa waliyadzubillah min dzalik. Nabi enggak memendam dalam hatinya dendam, kebencian atau niat untuk mencelakakan orang, membahayakan orang, atau bikin negara jadi hancur, jadi rusuh, jadi tumpah darah, jadi kacau. Enggak ada niat sama sekali. Man nazar fi wajhih Nabi Muhammad. Orang kalau ngelihat wajah Nabi, ente kalau ngelihat wajah Nabi, alima annahu laisa biwajhin kazzab. Ini langsung tahu, ini bukan wajah pendusta. Yang lihat wajah Nabi langsung tahu ini bukan wajah pendusta. Langsung kelihatan.
bukan wajah pendusta. Ada orang Yahudi belum masuk Islam, Abdullah bin Salam. Dia memberikan testimoni sebelum masuk Islam. Ditanya, kok kamu tahu itu Nabi Muhammad waktu datang ke Madinah? Dia yang berada di tempat tinggi mengawasi Nabi yang mau datang, begitu ngelihat langsung tahu. Dia bilang, ya ma'syaral muslimun, hadza nabiyukum. Orang Islam, tuh Nabi kalian datang. Lu tahu dari mana? Ada fotonya? Enggak ada. Zaman dulu, waktu Nabi hijrah ke Madinah. Bilang, dari mana kamu tahu? Dia bilang, falamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Begitu saya lihat, saya langsung tahu, ini dia nabinya. Sebab ini wajah orang yang enggak pernah berdusta. Wajah orang yang enggak pernah berdusta. Wajahnya beda. Orang kafir aja bisa bedain. Bisa ngebedain. Bukan wajah pendusta. Bukan wajah pengumpat. Bukan wajah pencaci. Bukan wajah provokator. Bukan wajah pendengki. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alim annahu laysa biwajhin kadzdzab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bighammaz wala ayyab. Bukan pengumpat, bukan ayyab, tukang nyebutin aibnya orang, tukang komplain, ceritain aibnya orang. Oh ini dia punya cacat ini, punya aib ini, punya kesalahan ini, punya kekurangan ini. Nabi enggak gitu. Jadi orang yang ini maulid manusia suci Nabi Muhammad yang bukan kadzdzab, bukan ghammaz, bukan ayyab. Bukan pendusta, bukan tukang caci maki, bukan pengumpat, bukan pencela. Itu Nabi Muhammad. Ini maulidnya Nabi. Nah kok yang ceramah ghammaz, ayyab, kadzdzab. Ditanya, ente dapat berita ini dari mana? Dari medsos. Ya, lu ceramah dakwah bawain dari Quran, bawain dari hadis, bawain dari kitab, bawain dari WhatsApp. Bawain dari dari Facebook, bawainnya dari medsos. Ada khianah, pengkhianatan. Pembicaranya pengkhianat, panitianya pengkhianat. Makanya jaga kesucian dan kesakralan masjid, kesucian dan kesakralan majelis, kesucian dan kesakralan maulid yang kita hadiri, yang kita buat, yang kita bikin. Nih, yang punya panitia maulid dimanapun, dengerin. Idza surra faka'anna wajhuhu qit'at gamar. Kalau gembira, kalau Nabi Muhammad gembira, wajahnya bagaikan purnama, lebih terang daripada purnama. Ada yang nanya, wajah Nabi kayak pedang. Kayak apa wajah Nabi? Dia bilang wajah Nabi kal gamar, bagaikan bulan purnama. Bal adwa minal gamar, lebih terang daripada bulan purnama. Idza kallaman nas ka'annama yajnun min kalamihi ahla thamar. Kalau ngomong sama orang itu seolah-olah orang tuh memetik dari ucapannya buah yang paling manis. Itu tahu gak, kita nih kalau dengerin ucapan aulia wa salihin, kullu kalam yakhruj wa alaihi kiswatul galab alladhi minhu kharaj. Ulama bilang setiap ucapan yang keluar ucapan tersebut itu pakai kemasan, terbungkus. Kemasan apa? Kemasan adalah batin hati sanubari si pembicara. Omongan itu keluar dalam kemasan batin sanubari si pembicara. Kadang omongan biasa, tapi tahu-tahu sejuk, damai, adem, subhanallah. Kiswatul qalb. Kadang juga ada omongan ngajak pesan kedamaian. Tapi orang jadi jadi risau, jadi sakit perut, jadi mules dengarnya. Ada yang dengar omongan orang mules. Ada orang dengar omongan orang begitu jadi pengen ke kakus bawaannya. Beneran. Pusing, pening. Ada orang hadir satu majelis hall di mana alhasil semuanya pada jerit-jerit di majelis hall.
Keluar dari situ, akhirnya pergi ke warung, minta panadol. Iklan kita. Bilang, habis Pak. Loh, ya udah diborong tadi sama orang-orang yang peci-peci hitam tuh rupanya yang ngeborong juga jamaah hall juga. Pada pening semuanya dengar begitu. Kan kita nggak mau hadir majelis kayak begitu. Jaga kesakralan majelis. Majelisnya Nabi itu majelis wibawa, majelis akhlakul karimah, majelis amanat. Nggak ada kehormatan siapapun juga yang dinodai di majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ada beberapa omongan tuh manis, lezat, nikmat, masya Allah. Habib Ali Habsyi bilang, saya kalau hadir majelisnya Habib Abi Bakar bin Allah bin Talib, walaupun tuh majelis berlangsung 1 tahun, saya nggak bakal kepikiran makan, nggak bakal kepikiran minum, udah nggak mikir apa-apa lagi. Lezat, ka'anna majnuna min kalamhi ahlas thamar, buah yang paling manis mereka petik dari ucapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tabassam, kalau Nabi senyum, tersingkap tuh dari senyuman Rasulullah, tahu apa yang kelihatan, apa yang tersingkap. Tabassam an mithli habbil ghamam, tersingkap dari senyumannya Rasulullah biji awan. Tahu awan tuh ada bijinya. Awan apa ya? Awan kok ada bijinya? Apa bijinya? Salju, es. Maksudnya apa? Nabi kalau senyum itu kelihatan giginya putih kayak es yang mengkilap. Sallallahu alaihi wasallam. Itu giginya Rasulullah. Keluar tuh kayak bercahaya. Begitu. Kalau senyum tuh bahkan tuh seolah-olah cahaya keluar dari sela-sela giginya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah ngelihat senyumannya Nabi Muhammad, udah nggak bisa ngelihat yang lain lagi. Ada satu sahabat ketika diberitakan Rasulullah wafat, meninggal, langsung didoa, ya Rabb a'mi basari fala ara ahadan ba'da Rasulillah. Ya Allah, butakan mata saya, setelah Rasulullah saya nggak mau lihat siapa-siapa lagi, udah cukup. Itu yang terakhir yang saya lihat wajah Nabi Muhammad, udah nggak mau lihat siapa-siapa lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Idza takallam, Nabi kalau ngomong seolah-olah yang keluar dari mulutnya adalah permata berlian. Gak kayak orang sekarang, kalau ngomong yang keluar dari mulutnya kotoran kambing, kotoran kebo. Tapi Nabi Muhammad yang keluar dari mulutnya berlian, permata. Utitu jawami'ul kalim, aku diberikan oleh Allah Ta'ala kalimat-kalimat yang ringkas tetapi mengandung banyak makna, mengandung banyak manfaat. Sallallahu alaihi wasallam.